Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah cukup malam ya. Malah kita udah nggak ada bola. Kempes. Kalah Indonesia. Iya, kalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarku sunnati min sunani sholati amdan. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara kemarin kita membicarakan beberapa hal tentang kesunahan, sekedar mengingatkan sebetulnya. Kemudian ada hal-hal yang makruh pula. Di antara hal yang dimakruhkan, makna makruh itu berarti sesuatu yang nggak disukai, dibenci lah. Apa di antaranya orang yang meninggalkan kesunahan di dalam sholat amdan, dengan sengaja. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau meninggalkan karena malas itu makruh. Tapi bisa jadi kalau meninggalkan kesunahan itu karena nggak senang, bahkan membangkangnya, ini haram hukumnya. Apalagi jangan pernah bilang tibang sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkait hal ini ada salah satu ibadah di bulan Dzulhijjah. Ini kan tanggal berapa? Salah satu ibadah itu misalnya selain ibadah yang wajib, haji, ada ibadah yang hukumnya sunnah. Ada sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Apa? Fasholli li rabbika wanhar. Berkorban itu, jangan kemudian kita menganggap bahwa tibang sunnah. Atau ada pula orang yang meremehkan sunnah, misalnya nggak korban tahun kemarin udah. Kurban itu bukan tahun kemarin udah. Sebaiknya kurban itu adalah ketika tiap tahun bisa dilaksanakan. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ancaman Nabi itu kalau seseorang dikasih keluasan rezeki tapi dia nggak mau kurban, maka jangan pernah deketin tempat sholat kami. Fala yaqrabanna mushollana. Ini ancamannya cukup berat. Kalau nggak mau ketemu dengan tempat sholat berarti nggak pengen masuk surga. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa ulama berpendapat yang dimaksud dengan sanggupnya berkorban itu, kata Imam Syafi'i misalnya,
Kalau sekiranya hari ini misalnya punya duit untuk buat beli kambing atau ini bukan bermaksud iklan. Ya takutnya dianggap pesimis. Misalnya punya duit cukup untuk beli hewan kurban. Katakanlah harganya 5 juta misalnya. Kemudian dia hidup di hari raya Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Ini pernah saya sampaikan. Saya ingat 10, 11, 12, 13. Kira-kira sehari habis berapa sekeluarga? Habis gopek? Apa sih? Anggap sehari misalnya gopek dah. Anggap. Berarti 4 hari butuh berapa? 2 juta. Ya kan gitu. Tadi beli hewan kan kurban berapa? 5 juta. 5 jadi berapa? 7 juta. Jadi gambarannya kira-kira yang hari ini atau nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah itu punya duit 7 juta, maka bukan lagi sunnah dianggapnya. Wajib dia untuk menunaikan kurban. Karena tadi ada ancaman, ulama sebagian mengatakan kalimat ancaman ini menunjukkan bahwa wajibnya berkurban. Walaupun sebagian tetap menyatakan sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita turunin dikit misalnya, katakanlah hewan kurban harganya 2 juta. Keseharian kita sehari habis 200.000 kali 4 berapa? 800, berarti 2 juta 800. Kalau punya 2 juta 800 nggak mau korban, berarti kata Nabi jangan deketin tempat sholatnya. Jadi nggak boleh masuk surga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Saya duit mah segitu gue lebih ada. Cuman kan daftar ulang. Hah? Ya, biasa itu orang ngakal, orang kita kan suka begitu ya nggak? Kalau lu urusan ibadah kita suka ngakal-ngakal bagaimana biar gak ibadah nanti gitu. Ya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sholat ketika meninggalkan sunnah itu dengan sengaja yukra, hukumnya makruh. Sebisa mungkin lakukan. Bahkan saking pentingnya sunnah itu pernah pula saya sampaikan, orang yang nggak sanggup diri itu boleh dia duduk tuh sholat sunnah. Saking jangan sampai orang ngeremehin sholat sunnah. Jangan juga sampai ngeremehin hal-hal yang disunnah. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula hal yang dimakruhkan adalah taqwidul qiraati fi rak'ati tsaniyati 'ala al-ula. Memanjangkan bacaan di salat pertama, rakaat pertama itu rakaat kedua lebih panjang bacanya daripada rakaat yang pertama. Jadi pertama itu sunnahnya panjang, rakaat kedua sunnahnya bacanya pendek. Jadi kalau misalnya rakaat pertama bacanya kuliah, rakaat kedua bacanya apa? Kulhu. Ada langganan lah. Ya, udah jadi member. Malaikat juga kadang nggak nyatet lagi tuh, udah tahu. Udah ada. Orang udah tahu aja. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbalik.
Rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Jangan. Tapi rakaat pertama panjang, rakaat kedua ya sedikit ya lebih pendek dari rakaat pertama. Yang kedua, selanjutnya jangan membalik-balik daripada bacaan Quran itu. Susunannya maksudnya. Habis kulhu apa? Al-Falaq ya. Habis Al-Ikhlas Al-Falaq. Jangan Al-Falaq dulu baru Al-Ikhlas ya. Atau Al-Falaqnya belakangan. An-Nasnya duluan, Al-Falaqnya belakangan, jangan. Al-Falaq dulu baru An-Nas gitu. Kulhu dulu baru Al-Falaq. Jangan Al-Falaq dulu baru kulhu. Bahkan lebih panjang Al-Falaq daripada kulhu. Lebih panjang Al-Falaq daripada kulhu. Nah, hadis subhanahu wa ta'ala kalau di sisi ini yang diutamakan itu susunan surahnya ya, susunan surahnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang al-amtul qalbiyadihi fi thiyab wal badan wal lihya. Orang yang banyak melakukan pergerakan dalam sholat, pergerakan yang nggak penting, pergerakan biasa yang dikit, nggak gatal megang gitu, kan ada ya. Kemudian ngerapin pici, gitu ya, ngerapihin baju, itu berarti orang nggak fokus. Sebagian lain mengatakan, bahkan kan suka ada tuh orang kalau imam suaranya dia bacanya panjang, batuknya disengaja batuk. Padahal nggak batuk, tapi cuma mau ngasih tahu, mam jangan panjang-panjang. Maka sebagian ulama katakan orang yang batuk sengaja itu untuk bilangin imam tadi dianggap batal. Ya. Jadi hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini hal-hal yang dimakruhkan. Banyak saya kira hal yang dimakruhkan. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya mohon maaf karena dari Jonggol tadi asar Jonggol. Tadi lari saya 90 sampai 95. Lari motor itu. Dari Jonggol jam 8 ya. Jam 8 lewat 15. Dari Jonggol. Biasanya setengah jam ya. Biasanya. Nah ini karena truk gede-gede banget. Doain biar sehat terus. Amin. Semuanya biar semua sehat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Sebab kalau saya nggak datang takut puasa ngambek. Pikir saya nyampe juga capek-capek. Mudah-mudahan wasamin sehat semuanya ya, bulu semua sehat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya بعد فرق معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله لكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.